Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita di pagi yang indah ini. Kita mau merasakan indahnya kasih Tuhan, indahnya saat-saat bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, mari kita sama-sama datang pada Dia. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah rahmat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami menikmati kasih Tuhan, hadirat-Mu, biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru Kau nyatakan atas setiap kami, umat-Mu. Sukacita yang baru, hikmat yang baru, Tuhan nyatakan pagi hari ini. Bapak, kami mau berjalan bersama dengan Engkau melewati setiap musim kami. Tuhan yang menuntun langkah kami. Terima kasih. Mari sama-sama datang, kita sama-sama sembah Dia. Oh, terima kasih ya Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan mazmur-Mu. Hanya Engkau tempat kami bersandar, hanya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Sumber pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik, oh Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Amin-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Amin. Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Makasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari lebih lagi bersama-Mu, bersama-Mu Bapa.
melewati semua, berjalan bersama denganmu ya Tuhan, melewati setiap musim. Perkenananmu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh melewati setiap musim, setiap langkah kami hanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru, Engkau yang memberikan kami sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa. Mari dengan segenap hati kita, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, pertolongan-Mu nyata ya Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa. Yesus, kami lewati semua perjalanan hidup kami bersamamu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Terima kasih, terima kasih. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Makasih, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, tempatku berharap, berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, amin.
Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Hanya Kau yang menjadi yes. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami, tempatku berharap. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Berjalan bersamamu, kami tidak goyah, sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami, Tuhan. Bagiku Yesus selamanya kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, yes, bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Yesus, tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersamamu ya Tuhan. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami Tuhan. Bahkan sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Dalam tidur kami Engkau menyertai Bapa. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur karena itu kami mau memulai hari kami pagi ini dengan firman Tuhan menjadi landasan hidup kami. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan, biar firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Roh Kudus menerjemahkan semuanya supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Iya, yang akan jadi bekal sepanjang hari ini kita melangkah dalam Tuhan. Terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara, kerinduan setiap kita adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, kita bersama-sama dengan Dia. Ya, ketika Dia menyatakan diri di dalam kemuliaannya, kita rindu ada bersama-sama juga dalam kemuliaan itu. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita semua? Saya percaya saudara pun rindu, kita semua dengan segala rindu, segala makhluk menanti anak-anak Allah itu akan dinyatakan kelak. Ya, jangan pernah lelah untuk terus menantikan Tuhan. Kita semua rindu ketika Yesus menyatakan diri, kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Tapi semua itu tidak terjadi begitu saja. Sekali lagi saya selalu berkata, kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Untuk mengalami semua janjinya ada syarat yang harus kita ikuti. Ya,
Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sana berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat ini dengan jelas berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena banyak orang Kristen tidak dibangkitkan bersama Kristus. Artinya apa? Hidupnya tetap hidup lama. Sekalipun Kristen, tetap yang mabok ya mabok, yang selingkuh tetap selingkuh, yang bersinah tetap bersinah, yang kepahitan tetap kepahitan, yang menjudi tetap berjudi, yang marah tetap marah, ya. Ini artinya kita tidak dibangkitkan bersama dengan Kristus sekalipun kita mengaku diri Kristen. Ya, tetapi ayat ini berkata kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kamu dibangkitkan loh. Ya, maka apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Orang yang hidupnya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia pasti rindu mencari perkara-perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang yang sudah dibangkitkan hidupnya bersama Kristus, kerinduan hatinya terus mendekat kepada Tuhan, terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, terus mencari Tuhan. Ada orang-orang yang terus mau mencari perkara-perkara yang di atas. Ketika hidup kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kerinduan kita ini hanya ya mencari Tuhan, dan mencari Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan seorang dokter gigi. Ya, dia berkata kepada saya, Bu, hari-hari ini kerinduan saya cuma satu. Saya mau mengejar perkenanan Tuhan. Saya mau mengejar perkara-perkara yang ada di atas. Kenapa, Bu? Melihat keadaan zaman. Rasanya kita sudah tidak usah lagi berharap mau kaya, enggak usah lagi berharap mau menikmati dunia. Kita sudah ada di hari-hari yang terakhir di mana tanda demi tanda telah tergenapi. Ya, udah bukan waktunya mikir bagaimana mau kaya, kita cari saja hidup yang berkenan. Soal kaya diberkati itu hanya bonus yang akan Tuhan tambahkan waktu kita berkenan. Jadi dia berkata kepada saya, iya Bu, makanya hari-hari ini saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dia membagi-bagikan Alkitab di desa-desa. Ya, mari kita lakukan sesuatu, cari kerajaan Allah itu, cari perkara yang di atas. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, pikirkan perkara-perkara. Ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, setiap hari ini kita lebih banyak mikir yang di atas atau yang di bumi, saudara. Setiap hari manusia hanya disibukkan dengan perkara-perkara yang di bumi saja. Yang kita pikirkan hanya urusan-urusan bumi. Hari-hari ini banyak orang terus mengejar bagaimana hidup enak di dunia, bagaimana bisa menikmati ya kesenangan di dunia. Saking dia mengejar dengan begitu rupa, dia lupa mempersiapkan akan hari kematiannya. Kita lupa bahwa kita bisa mati kapan saja. Ya, jangan terlalu memikirkan perkara-perkara yang tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan, carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Cari perkenanan Tuhan, cari hidup yang layak, cari hidup yang berkenan, apa yang Tuhan mau. Mari mulai bereskan semua hal-hal yang tidak berkenan. Kalau selama ini kita jadi orang cinta uang, selama ini kita jadi orang yang lebih mengejar duniawi, hari-hari ini kita mulai mengejar Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau ayat ini berkata carilah, berarti kita harus cari sampai kita menemukan. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Cari, saudara, perkara yang di atas itu. Ya, lakukan sesuatu. Hidup kita ini bukan untuk mencapai semua yang kita inginkan atau yang kita mau. Tapi hidup kita di dunia ini untuk mencapai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, urusan di bumi kalau kita pikirin terus, saudara, tidak ada selesainya, malah tambah stres. Tapi mari kita mulai mengarahkan diri pada pikiran-pikiran sorgawi.
Ya, ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, kenapa kita harus mencari perkara yang di atas, tidak memikirkan yang di bumi? Karena kita ini sebenarnya semua sudah mati. Ya, kita ini sudah mati, harganya lunas dibayar oleh Kristus. Ya, dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga pikiran kita bukan lagi seperti pikiran orang duniawi. Cara bersikap kita bukan lagi seperti orang duniawi. Kenapa? Karena kita telah ditebus. Kita telah mati, saudara. Dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah. Ayat yang keempat berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, kita bersyukur kita menerima janji-janji yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu bisa tergenapi waktu kita kalau kita dibangkitkan bersama Kristus. Karena ingat, banyak orang Kristen yang tidak dibangkitkan. Ya, hidupnya tetap sama, tetap melakukan dosa dan tidak pernah peduli dengan hati Tuhan. Ya, karena kita sudah dibangkitkan, maka kita mulai cari perkara-perkara yang di atas, perkara yang di sorga, mulai memikirkan hal-hal surgawi sehingga kita bisa meninggalkan kenajisan, percabulan, semua hal yang tidak berkenan. Kita mulai cari perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak boleh hidup dalam iri hati, amarah, kebencian. Aku harus mengejar perkenanan Tuhan. Ketika kita melakukan semua itu, barulah saudara, kita ini mendapatkan yang dikatakan, supaya apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Hanya orang yang berhasil menyalibkan daging dan mematikan keinginan daging yang boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi kelak. Mari kita mulai pikirkan perkara yang di atas. Kalau hari ini saudara menghadapi masalah persoalan yang berat, beban hidup yang berat, mulai katakan kepada pikiranmu, hai jiwaku, pikirkan perkara yang di atas. Aku tahu aku punya banyak masalah, aku tahu rumah tanggaku belum dipulihkan, aku tahu suamiku belum dipulihkan, tapi aku memilih mengambil bagianku, memikirkan janji Tuhan, memikirkan firman, memikirkan hidup dalam perkenanan. Ya, kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan, sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap setia memandang kepada perkara-perkara sorgawi itu. Terima kasih Bapa, Engkau yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tutup mata atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Bahkan sampai akhir kami menutup mata Tuhan, kami juga mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Mampukan setiap kami mengejar perkenanan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan yang pimpin langkah-langkah kami agar kami tetap dalam perkenanan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus melakukan yang terbaik atas hidup kami.
Kami mau mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami tahu kami punya banyak masalah dan persoalan, tapi bukan untuk itu pikiran kami tertuju. Kami mau tertuju hanya kepada Tuhan saja. Supaya kami rindu ketika Engkau datang kali yang kedua, kami ikut bersama-sama di dalam kemuliaan-Mu. Berkati setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur pagi ini, biar iman mereka dibangkitkan, dan kami tahu hari ini kami harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Semua masalah persoalan kami tahu ada jawaban di dalam nama Yesus. Kami mau bersuka cita, bagian kami bersyukur, bersuka cita dan percaya pada Tuhan. Berkati semua kami yang sedang bergumul, pergumulan mungkin keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, kesehatan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami terus membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan dengan tanganmu. Diberkatilah Engkau, apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.